pengolahan hasil perikanan dan peternakan. Untuk itu salah satu siswa pimpin kita dalam untuk mulai kamu absen dulu ya? Ya. Adel Sandi. Hadir, Pak. Arjun Adrianus Beno. Ada? Oh, lagi di luar. Aurelio Pratamandun. Hadir, Pak. Kavin Aru. Chandra Felipi Anabokai. Hadir, Pak. Dirmi Dun. Hadir, Pak. Ferdi Ronaldo Anabokai. Regen Alfredo Meno. Hadir, Pak. Glenn Kotak. Hadir, Pak. Ikan Lun. Ivana Adu. Hadir. Dirmi Dun. Hadir, Pak. Nancy Boy. Hadir. Marcelon Roy. Hadir, Pak. Yudi Arifin Juan. Hadir, Pak. Yunika Teresia Jani. Hadir. Melanie Bui. Hadir, Pak. Ya. Jadi satu yang Dan tidak ada. Sebelum kita mulai, Pak akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran yang kita akan capai pada hari ini. Pak akan tulis di papan tulis. Oke, ada 3 tujuan yang kita harus capai pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan tentang pengertian jenis, manfaat dari bahan hasil perikanan dan peternakan. Yang kedua, mengidentifikasi bahan, alat, metode, dan proses pengolahan yang digunakan pada pembuatan produk bahan pangan. Yang ketiga, merancang pembuatan produk olahan makanan dari bahan pangan hasil perikanan dan peternakan. Di sini juga Pak ada di fokus. Ada tujuan pembelajaran. Bisa kita baca? bisa. Inilah 3 tujuan yang kita harus capai pada saat ini. Kau mau tanya anak-anak dulu. Pernah dengar kata pengolahan? Nah, Berasal dari kata apa? Olah. Kalau olah berarti kita bikin apa? Membuat atau memproses sesuatu. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang pengolahan bahan hasil perikanan dan peternakan. Perikanan itu luas, peternakan juga luas. Berarti mempunyai bahan-bahan yang ada untuk siap diolah menjadi makanan siap saji. Siap menjadi makanan siap saji. Oke, yang pertama kita lihat dulu tentang
pengolahan. Di sini paling fokus ke pengolahan perikanan. Paling fokus ke pengolahan perikanan, tapi nanti kita bahas juga tentang peternakan. Ya. Yang pertama kita lihat dulu tentang pengertian daripada pengolahan. Tadi anak-anak sudah menjelaskan bahwa kita mengolah itu membuat, berarti kita membuat sesuatu dari bahan pangan yang ada menjadi bahan jadi atau bahan makanan yang siap bisa saji. Oke. Untuk itu kita harus mengetahui jenis dan manfaat. Kita akan bahas ini jenis dan manfaat dari bahan pangan hasil perikanan dan peternakan. Anak-anak harus tahu tentang jenis-jenis dari perikanan itu apa saja, jenis-jenis dari peternakan itu apa saja. Ada hewan, terus ada telur, ada susu. Kalau di perikanan pasti ada ikan, ada udang, ada cumi-cumi, dan ada juga rumput laut. Semuanya itu diolah menjadi bahan pangan, bisa jadi bahan pangan siap saji dan juga bisa jadi bahan pangan setengah jadi. Artinya dia masih dalam proses setengah jadi. Oke. Kita harus tahu juga tentang dia punya manfaat dari bahan pangan hasil perikanan. Jenisnya tahu, manfaat pun juga harus tahu. Untuk itu Pak akan membagi peserta didik menjadi 3 kelompok. 3 kelompok. Pak akan baca di sini. Setelah pembagian kelompok, maka anak-anak berkelompok sesuai dengan nama yang Pak sudah bacakan. Oke. Yang pertama, kelompok 1. Adel Sandi. Sudah? Nanti Pak habis baca baru semuanya bergerak menuju kelompoknya masing-masing. Arjun Adrianus Meno, Chandra Filipus Anaboka, ini kelompok 1 ya. Prigen Meno, Jerry Mayorandun, Reka Yohanes Kevin, Willy Rigordun, Melania Boy. Oke, yang kelompok 1 silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan, nama yang tadi Pak baca. Kelompok 2, Aurelio Pratamandun, Dili Dun, Glenn Kota, Intan Olivian Dun, Fancy Koek, Judi Arifin Huan. Itu kelompok 2. Silakan berdiri. Yang sisanya kelompok 3. Ya, kelompok 1 di mana? Di sini. Oke, silakan mengatur kursinya. Silakan. Kelompok 2 dan kelompok 3 mengikuti. Oke, untuk hari ini kita akan berdiskusi tentang pengertian daripada tentang jenis, manfaat dari bahan pangan hasil perikanan. Terus LK yang berikutnya kita mengidentifikasi bahan, alat, metode, dan proses pengolahan yang digunakan. Sudah di masing-masing sudah terukur? Dalam karya itu ada materinya. Nanti baru kita peserta didik dengan Pak menyingkungkan bersama-sama. Silakan. Ketika ini ada 2 LK, di Pak akan bagikan ke kelompok. LK ini akan dikerjakan oleh tiap-tiap kelompok. Tetapi masing-masing kelompok menentukan ketuanya. Sudah ada penilaian tersendiri yang Pak akan menilai dalam kelompok. Ada kerjasamanya. Sudah ada dalam proses penyampaian pendapat. Ada yang mau bertanya, ada yang mau menjawab. Semuanya Pak akan menilai. Kelompok 2, kelompok 3. Di situ ada kelompok, ada nama anggota, dan
anggota serta kelas. Tinggal Anda mengisi mau pakai nama kelompok apa terserah, mau kelompok 1, 2, 3 terserah, atau mau pakai nama kelompok ikan pun terserah. Sudah? Dan mengisi nama-nama anggota dan kelas. Setelah itu kita akan presentasi. Oke, waktu 20 menit kita berikan mulai dari sekarang. Pada yang pertama itu kita menentukan jenis daripada bahan pengolahan. Ada jenis, ada bentuk daripada bahannya, bentuk daripada jenisnya. Misalnya jenis ikan mujair, bentuknya bagaimana? Sudah? Warnanya seperti apa? Setelah itu Anda mencari manfaatnya daripada jenis-jenis yang Anda sebutkan. Sudah siap? Kita mulai dari kelompok 3. Silakan mempresentasikan hasil diskusi untuk LK 1. Silakan. Dengar. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil penelitian. Yang pertama, jenis bahan ikan air tawar yaitu ikan lele. Bentuk dari ikan lele itu agak pipih pada bagian kepala dan ekor dan bulat memanjang pada bagian tubuh. Warnanya abu-abu sampai kehitaman. Tekstur dari ikan lele yaitu licin. Manfaatnya mengandung serat protein yang pendek sehingga mudah dicerna. Yang kedua, jenis bahan yang kedua yaitu ikan air payau, yaitu ikan bandeng. Bentuk dari ikan bandeng memanjang agak gepeng. Warna dari ikan bandeng hitam kehijauan dan kemerahan. Tekstur ikan bandeng agak kasar. Manfaat dari ikan bandeng yaitu zat besi yang mudah diserap oleh tubuh. Yang ketiga, jenis bahan ketiga ikan air laut yaitu ikan tuna. Bentuk ikan tuna menyerupai bentuk daun mangga. Warna dari ikan tuna yaitu biru tua dan agak gelap. Tekstur dari ikan tuna yaitu licin dan lembut. Manfaat dari ikan tuna yaitu seng yang membantu kerja enzim dan hormon. Kemudian cumi-cumi. Cumi-cumi ini kita pakai dalam cumi sotong. Bentuk dari cumi sotong yaitu agak panjang dan mengerucut pada ujungnya. Warnanya transparan dengan warna ungu, merah atau kuning. Tekstur dari cumi-cumi licin. Manfaat dari cumi-cumi yaitu kandungan mineral dalam cumi-cumi dapat menyehatkan sistem pencernaan. Rumput laut. Rumput laut bentuk rumput laut yaitu memanjang dan warna rumput laut yaitu hijau. Tekstur dari rumput laut lembut dan kenyal. Manfaat rumput laut yaitu mengandung serat alami yang baik untuk
mengprospirasi badan. Kemudian daging yang kami pakai yaitu daging babi. Bentuk dari daging babi yaitu persegi atau persegi panjang. Warnanya lebih pucat daripada daging sapi. Tekstur dari daging babi yaitu mudah direnggangkan. Manfaat daging babi kaya vitamin B dan mineral yang baik sehingga sangat diperlukan untuk kesehatan sistem saraf dan pertumbuhan. Yang terakhir susu yang kami pakai itu susu sapi. Bentuk dari susu sapi tanpa bentuk, warnanya putih, teksturnya cair, dan manfaatnya kandungan yodium, sen dan zeticinnya dapat meningkatkan efisien kerja usaha. Ya. Sekian dari kami. Ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, sebelum ada pertanyaan kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Ya, terima kasih Nona Adu yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok 3. Silakan dulu. Kelompok 3 yang begitu bagus, mulai dari jenis ikan itu ada 3 habitat. Berdasarkan habitatnya ada 3. Ada air tawar, air payau, dan air laut. Jadi tadi sudah masing-masing dari tempat tinggalnya itu sudah menyebutkan 3 jenis ikan. Ada daging dan terakhir ada susu. Dengan dia punya bentuk, warna, serta dia punya manfaat. Mungkin ada yang mau kasih saran atau ada yang mau bertanya tentang hasil yang tadi dikemukakan oleh kelompok 3. Silakan. Siapa duluan? Nona. Oke, Kota. Silakan. Apakah fosfor? Tidak termasuk dalam mineral? Ya, fosfor tidak termasuk. Dia dari mana? Dari. Iya, sama. Dari kelompok 2 dia bertanya apakah fosfor termasuk dalam kandungan mineral? Apakah fosfor termasuk dalam kandungan mineral? Ya, fosfor juga termasuk dalam kandungan mineral. Dalam salah satu mineral yang paling penting bagi kesehatan tubuh manusia. Oke, terima kasih Nyongkota yang sudah mempertanyakan pertanyaan yang bagus. Mungkin ada yang lain dari kelompok 2? Ada? Kelompok 2 mungkin ada yang lain? Tidak ada? Pas? Kita berikan aplaus dulu. Ya. Apa lagi pertanyaan yang lain? Pas? Kalau pas, kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil. Oke, Nona PN. Kelompok 1 dan kelompok 3 silakan menyimak. Agak besar sedikit Nona. Bahan ikan tawar kemas. Ikan tawar kemas. Oke. Bentuk akan remaja dan pilih tegak. Warna abu-abu dan mengkilat. Tekstur tajam dan lembut. Manfaat menurunkan tekanan darah dan jantung. Yang kedua, kayotin kakap. Bentuk bulat tipis dan remaja. Warna putih, tekstur halus. Manfaat menurunkan risiko penyakit jantung. Sapi, bentuk jaring, warna putih, tekstur cair. Manfaat memiliki manusia. Oke. Ya. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan. Ya, terima kasih sudah mengerjakan LK 1.1. Sekarang Pak tugaskan lagi kalian mengerjakan LK 2.1. Itu tentang
kita maksud tentang mengidentifikasi alat, bahan, alat, metode, dan proses pengolahan yang digunakan. Pada RK 2.1 itu kalian ditugaskan untuk melihat metode. Adakah sudah tahu metode itu perebusan, mengukus, penggorengan, dan membakar. Terus ada bahan alat. Kita tambahkan dengan kelebihan dan kekurangan daripada metode tersebut. Kelebihan dan kekurangan daripada metode tersebut. Silakan Anda mengerjakan walaupun tidak mencapai 5 metode, Anda dapat berapapun, itulah hasil karena kita dikejar oleh nanti pada tujuan yang terakhir kita merancang produk. Tujuan yang terakhir kita merancang produk. Setelah merancang nanti kita lakukan hasil perancangan itu di kemudian hari, di jam pelajaran itu. Oke, silakan. Oke. Kita kasih kesempatan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 1. Dapat 1 juga ya? Bisa dapat 1 atau dapat 2 juga tidak apa-apa. Terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk mempresentasikan hasil. Yang pertama, metode perebusan bahan ikan nila, air, kunyit, lada, penyedap rasa, bawang putih, bawang merah, garam, minyak, dan jeruk. Alat: wajan, pisau, kompor, sugar, kelebihan, cepat matang. Kekurangan: jika merebusnya terlalu lama, yang tersebut akan mati. Keputusan: ikan tuna, air, penyedap rasa. Alat: panci, pisau, wadah, kompor. Kelebihan: teksturnya tidak berubah atau tetap. Kekurangan: membutuhkan banyak waktu, waktu yang cukup lama untuk masak. Menggoreng bahan: ikan bandeng, minyak, penyedap rasa. Alat: wadah, setel, kompor, wajan, pisau. Kelebihan: membutuhkan banyak minyak, mudah dilakukan, kecepatan memasak. Kekurangan: jika minyaknya sedikit akan menggosong, meningkatkan risiko obesitas. Yang keempat, memasak. Bahan: terkurangi kecap, lada, cabai, bawang putih, bawang merah, dan susu. Alat: beriuk, pisau, dan wadah. Kelebihan: membutuhkan banyak garam dan rasanya khas. Kekurangan: menghilangkan penting dan dapat menimbulkan penyakit. Oke. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 2 dulu. Kelompok 2. Jadi tidak bisa pakai alat bahan lagi, tinggal langsung direbus. Kelebihannya apa, kekurangannya apa? Kekurangan: membuat makanan menjadi hambar, bertumpuk, berlarut di dalam kuah, prosesnya agak lama. Kelebihan: mempertahankan nutrisi dalam makanan, mengurangi pemakaian minyak, tidak ada tekstur, tidak kematangan. Kekurangan: prosesnya agak lambat, makanan hambar. Oke, terima kasih. Kita pilih apa untuk kelompok 2. Terima kasih atas penyampaian yang disampaikan oleh kelompok 1, 2, dan 3. Pak merasa bahwa apa yang disampaikan itu sudah bagus, kesimpulannya sudah pas, ada kelemahan dan kekurangan. Oke, kita lihat sama-sama. Kita lihat sama-sama tentang, Pak tidak bahas lagi tentang metode. Metode ada 5: merebus, mengukus, menggoreng, membakar, dan memang. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk di yang ketiga, merancang pembuatan produk olahan makanan dari pangan hasil perikanan. Pada lemparkan lagi ke kelompok masing-masing.
kelompok masing-masing untuk kita pertemuan yang berikut. Silakan Anda mau merancang bahan dan praktek pengolahan apa yang kita mau buat masing-masing kelompok. 3 menit. Merancang sudah. Merancangnya begini. Kalau Anda mau bikin ikan panggang, rancang memang sudah ikan panggang mulai dari bahan yang digunakan sampai alat sampai dengan penyajian. Nanti Anda sampaikan saja, Pak, kami kelompok ini mau buat ini, Pak, kami kelompok ini mau buat ini, kami kelompok ini mau buat ini. Siap kita rancang dan kita bertanggungjawabkan, presentasikan pada pertemuan yang berikut. Oke. 2 menit. Dari 5 metode yang tadi, Anda mau buat apa? Kelompok 1, apa yang mau dibuat? Kelompok 1 apa yang mau dibuat? Kelompok 2 yang sudah katakan? Ikan bakar. Kelompok 3, ikan kuah. Kelompok 1, ikan apa? Ikan asap? Ikan asap, tak? Oke, kalau ikan asap siap memang tempurung kelapa kita asap. Tidak ada masalah. Yang penting mau dibuat, toh? Yang penting mau dibuat. Ini ikan panggang. Ikan panggang kalau bisa siap kayu pesan. Siap. Di sini ikan kuah. Ikan kuah tahu rempah-rempahnya harus enak. Harus ada asalnya. Sudah. Kalau lihat di situ ada, tinggal Anda membuat. Kalau tidak ada pertanyaan, maka Pak akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Nanti Pak akan bagikan lembaran refleksi. Lembaran refleksi ada penilaian untuk Pak dan juga penilaian untuk kalian. Jadi mungkin ada penilaiannya, tinggal Anda isi skornya ada 4, 3, 2, 1. Sangat baik, cukup dan kurang. Jadi ada pertanyaan di situ tentang apakah penyampaian materi yang Pak sampaikan terlalu cepat tuh. Ada di pertanyaan di sini tinggal Anda tentangnya dan kasih buat Pak sedetan. Pak akan bagikan ke orang ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Pak akan menutup pertemuan kita dan kita akan bertemu pada pertemuan yang berikut untuk mempraktekkan hasil yang telah anak didik sampaikan, menggoreng, membakar, dan ikan kuah. Kita akan buktikan sampai di mana kemampuan anak-anak semua. Untuk itu, sebelum kita akhiri, Pak minta salah satu orang memimpin kita dalam doa. Kami terima kasih. Amin. Ya, sampai bertemu di pertemuan yang berikut.